你这重魔，一看就是翻。你呀，只配做个万年螺。找死！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggak dari Kembalinya Sang Kaisar atau Xianti Gulai. Ya, judul bahasa Inggrisnya cukuplah sulit disebut. Untuk di episode kali ini atau di episode 9, kita akan melihat pertarungan Yun Qingyan melawan Lin Wei. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tanpa babi bu, mereka langsunglah bertarung. Para warga yang menonton, salah satu dari mereka langsunglah menggambar dan mengajak mereka untuklah bertaruh siapa yang akan menang. Tetapi ya ini gambarnya terlalu cepat guys, udah gitu sempurna lagi. Sehingga para warga langsunglah bertaruh. Ada yang memegang Qingyan dan juga ada yang memegang Lin Wei. Tetapi sebagian besar para warga memegang kemenangan Lin Wei guys. Sedangkan untuk pertarungan ini, sudah terlihat dari awal, Lin Wei bukanlah tandingan dari Qingyan. Setelah mendapati pukulan telak sampai menghancurkan bangunan, Qingyan mempertanyakan lagi apakah dia masihlah hidup. Tetapi Lin Wei malah mencoba memprovokasinya dengan mengaku kalau Lin Beihua dialah yang menyuruhnya untuk menghancurkan meridian dari Yun Xuan. Dan apakah dia suka dengan rencana tersebut? Qingyan membalas, sebelumnya dia telah mengetahui semuanya dan dia memang sengaja untuklah membuat dirinya marah. Tetapi semua provokasi ini tidak akanlah berpengaruh kepadanya. Lantas, Lin Wei membuka semua perban yang berada di tubuhnya dan ternyata dia menggunakan kekuatan iblis. Sehingga Qingyan dan Cilin langsunglah mengejeknya. Kalau orang yang menggunakan kekuatan jalan iblis sudah pasti begitu kotor. Namun, Lin Wei sama sekali tidaklah peduli. Selama dia menjadi kuat dan bisa untuklah mengalahkannya, itu tidaklah menjadi masalah guys. Dan Qingyan memberitahu siapapun yang menggunakan kekuatan iblis, dia tahu titik kelemahannya. Jadi, hanya dengan satu serangan saja, dia bisa untuklah mengakhiri hidupnya. Mendengar itu ya, Lin Wei tampak tidak percaya, dan mereka melanjutkan pertarungannya guys. Meski dia telah menggunakan kekuatan iblis, berbagai serangannya berhasil ditahan terus-menerus. Dan Qingyan terus-terusan memprovokasinya, agarlah Lin Wei menggunakan kekuatan Raja Iblis. Alhasil, dia terpancing untuklah menggunakan kekuatan Raja Iblis. Memang, dia mendapati kekuatan berkali-kali lipat, tetapi tetap saja berbagai serangannya berhasil ditahan, bahkan berhasil untuklah dihindari guys. Tetapi ya, berbeda di mata para warga yang memegang kemenangan Lin Wei, kalau dia ini sesuai yang diharapkan dari wakil dekan perguruan Akademi Tianyuan. Kalau kekuatannya melebihi ekspektasi mereka. Ya, para warga awamlah untuk kultivasi ya. Mereka tidak mengerti kalau kekuatan iblis adalah kekuatan yang dilarang untuk digunakan guys. Sedangkan untuk Lin Wei, dia sungguh kebingungan. Padahal dia telah menggunakan kekuatan Raja Iblis, tetapi tetap saja tidaklah bisa melukai Qingyan. Sampai-sampai dia berkata, "Bu keneng" atau tidak mungkin. Dan Qingyan langsunglah menekankan kalau dia lebih layak menjadi api 10.000 tahun. Hanya dengan satu genggaman saja, inti iblis serta nyawa dari Lin Wei berhasil untuklah diambil. Dan berdoa yang baik-baik untuklah Lin Wei di kehidupan selanjutnya, dia haruslah menjadi lebih baik.
Setelah dirinya dikalahkan, para warga dan keluarga Lin langsunglah menggerumuninya dengan bertanya-tanya apakah benar Tuan Muda Lin Wei dikalahkan oleh Qing Yan. Sedangkan ya untuk Lin Wei, di detik-detik kematiannya, dia mengenang semua masa lalunya. Ternyata ya masa kecilnya begitu sangatlah kelam, ayahnya begitu sangatlah keras untuklah menyuruh dia terus berlatih dan berlatih. Tetapi ayahnya ini terlalu berlebihan guys, sampai-sampai dia mendapati guru yang berasal dari kekuatan iblis. Dari semua itulah awal mulanya dia menggunakan kekuatan Raja Iblis. Padahal di lubuk hatinya, Lin Wei sama sekali tidak menginginkan hal tersebut guys. Karena dia tahu konsekuensinya, jiwanya akanlah digantikan dengan inti iblis. Sekalinya inti iblis hancur, maka dia akan meninggal dunia. Dan di akhir-akhir, Lin Wei bertobat. Dia akan memegang janji dia kepada Qing Yan. Di kehidupan selanjutnya, dia akanlah melakukan yang terbaik. Ya, setidaknya di akhir-akhir dia bertobatlah. Sedangkan untuk Qing Yan, sebenarnya dia juga merasa bersalah. Seharusnya dia tidak melakukan semua ini. Tetapi apa daya, karena dia telah menggunakan kekuatan Raja Iblis, maka haruslah dibasmi. Sebab untuk Qing Yan, dia sangatlah mengenal dekat Lin Wei. Dia adalah orang yang begitu baik, tetapi selalu tertipu oleh orang jahat guys. Lalu datanglah anggota keluarga Yun utama, serta dibantu oleh keluarga Lin. Kedatangan mereka ya untuklah menghukum Qing Yan dari menghabisi nyawa Lin Beihua, membuat masalah dengan geng serigala besi, dan sekarang dia telah menghabisi tuan muda keluarga Lin. Jadi ya sebagai hukumannya dia haruslah dihukum mati. Qing Yan langsunglah meladeninya. Bagaimana dengan orang yang menggunakan kekuatan iblis? Apakah mereka juga akan melakukan hal yang sama atau membiarkannya? Dan mereka sama sekali tidaklah bisa menjawabnya guys. Sebab mereka tahu siapapun yang menggunakan kekuatan iblis, maka tubuhnya dan jiwanya akanlah diambil alih oleh kekuatan iblis. Ujung-ujungnya mereka akanlah dikendalikan dan bukan menjadi dirinya sendiri guys. Ya ternyata efek sampingnya begitu besar guys. Dan Qing Yan tahu kedatangan mereka di sini untuklah mengambil inti iblis yang berada di tangannya. Mendengar itu ya, mereka langsunglah ketahuan dan langsunglah menerjang. Tetapi sama Qing Yan langsunglah digampar hanya dengan satu gerakan saja. Sedangkan untuk Yun Fan menyuruh tetua Yun untuklah turun tangan. Seperti pernyataan sebelumnya, Qing Yan telah membuat masalah besar dan membuat malu keluarga utama Yun. Jadi dia ini haruslah dihukum. Dan dia menyinggung bagaimana hadiah yang telah diberikan oleh Tuan Muda Yun Fan. Kalian tahu kan hadiahnya apa? Dan Qing Yan kembali memperingati. Seharusnya tetua Yunlah yang waspada. Sebentar lagi dia akanlah berakhir. Namun ya tetua Yun merasa dia jauh lebih unggul daripada dirinya. Begitu juga dengan Yun Fan langsunglah hadir di tengah-tengah. Membuat semua para warga menganggap kalau pertarungan Lin Wei dengan Qing Yan hanyalah hidangan pembuka saja. Dan ini pertarungan Yun Fan melawan Qing Yan adalah hidangan utama. Sehingga ya satu persatu dari mereka kembali untuklah bertaruh. Lagi dan lagi sebagian besar dari mereka langsunglah memegang kemenangan dari Yun Fan. Lalu tetua Yun langsunglah mempersiapkan kursi dan meja teh. Aduh, ada-ada aja ya. Dan Qing Yan langsunglah mengejeknya. Menunggu waktu yang lama untuklah mengakhiri hidup mereka adalah hal yang paling sangatlah dia benci. Tetapi tetua Yun tidaklah menggubrisnya. Dia memberikan sebuah tawaran. Jika dirinya masih inginlah hidup, maka jadilah budak dari Yun Fan. Mendengar itu ya, Qing Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Bisa-bisanya ya, sekelas kaisar abadi malah menjadi budak manusia. Aduh. Dan balasan dari Qing Yan, selama dia memakan kotorannya, maka dia akanlah bersedia untuk menjadi budaknya guys. Ya setimpal lah.
Tetapi ya, perkataan dari Qingyan membuat mereka berdua tersinggung dan Yunfan langsunglah meminta tetua Yun untuklah memberikan pelajaran. 会像废掉你的宝贝堂哥一样。 Lantas, tetua Yun langsunglah pamer kekuatan, membuat para warga yang berada di sekitar langsunglah tercengang dengan kekuatannya, guys. Tetapi, ketika dia inginlah mengerahkan serangan, Li Rangzu telah menembakkan anak panah, sampailah kepala dari tetua Yun menjadi botak. Udah botak, ompong pula. Aduh, jadi playing victim kan Mimin? Masih belum menyadari kalau posisi dia sebentar lagi akanlah berakhir, tetua Yun kembali untuklah menyerangnya. Alhasil ya, Li Rangzu menembakkan anaknya berkali-kali sampailah tetua Yun berakhir mengenaskan, guys. Kasian sekali ya, perannya cuma untuk dibuli-buli oleh Li Rangzu, guys. Sedangkan untuk para warga yang bertaruh kemenangan tetua Yun haruslah menelan ludah. Untuk Qingyan, dia langsunglah melangkah perlahan-lahan, sembari berkata ya, untuk hari ini dia akanlah membalaskan perbuatan dia kepada Yun Xuan, dan dia akanlah membuatnya membayar 100 kali lipat lebih menderita daripada Yun Xuan. Ya, kalau 100 kali lipat sih sudah pasti meninggal dunia, guys. Dan ketika dia inginlah melarikan diri, Qingyan langsunglah menghantamnya. Lalu dia mengeluarkan ratu serangga beracun. Dan ternyata di tubuhnya tetua Yun menyimpan banyak sekali anak-anak serangga beracun, guys. Meski hidupnya telah berakhir, ternyata tetua Yun cukuplah berguna, guys. Sehingga ribuan serangga beracun mengelilingi tubuh Qingyan. Dan Yunfan merasa dirinya telah menang. Sebab tidak ada satupun praktisi yang bisa untuklah melepaskan diri dari serangga beracunnya. Tetapi dia tidak mengetahui di sana ada hewan kuno yang memiliki tingkat lebih tinggi daripada hewan surgawi, yang tak lain adalah Qilin. Dan dia langsunglah melahap ribuan serangga beracun. Yunfan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Qingyan memberitahu kalau di sampingnya ini adalah hewan kuno, apapun bisa dilahap olehnya. Mendengar itu, Yunfan tidak terima dan dia pun mengeluarkan kekuatan penuh. Terlihatlah sosok dewa yang begitu sangat besar. Sebut saja seperti itu, tetapi Qingyan geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya dia mengeluarkan kekuatan seperti itu. Tetapi ya, sekali tiup oleh Qingyan, serangan tersebut berhasil dipatahkan, guys. Cuma ditiup loh. Mendapati kesempatan, Qingyan melemparkan sarung pedangnya, sampailah menghantam tubuh Yunfan. Tetapi sayangnya, tidak sesuai perhitungan Qingyan. Akibat serangan tersebut, jiwa dan raga Yunfan haruslah musnah. Padahal ya, Qingyan inginlah sekali membuat dia benar-benar menderita, tetapi malah mengakhiri penderitaannya. Hasil dari pertarungan tersebut ya, para warga yang memegang kemenangan dari Qingyan mendapati harta yang begitu berlimpah. Sedangkan ya, untuk yang kalah hanya bisa menelan ludah. Bahkan ada yang kehilangan rumahnya serta menjadi miskin. Ya, intinya janganlah berjudi, guys. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata untuk Qinglin, dia juga ikutlah bertaruh atas kemenangan Qingyan. Dan dialah yang paling banyak mendapati keuntungan, guys. Bisa-bisanya hewan kuno berjudi juga ya. Setelah dari semua itu ya, Li Rangzu juga berpamitan. Sebelum dia pergi, dia memberitahu dengan kekuatan dia saat ini sebetulnya tidak memerlukan bantuannya, guys. Dan Qingyan membalas, alasan dia membutuhkan bantuan Rangzu saat ini yang dia lawan hanyalah serangga-serangga saja. Masih ada orang yang begitu kuat di belakang mereka. Jadi ya, mereka berdua haruslah terus bekerja sama. Dan janji dia kepada Rangzu untuk racun yang berada di tubuhnya pasti bisa untuklah dia sembuhkan. Dan Rangzu sepakat untuklah bekerja sama. Dan satu lagi, Qingyan meminta pinjamkanlah dia tanda pengenal dari asosiasi alkimia.
Maka dengan begini ya, untuk masalah obat-obatan sangatlah mudah untuk didapati. Ranzu langsung memberikannya, tetapi memberikan peringatan, gunakanlah tanda asosiasi alkimia dalam perbuatan yang positif. Jika dia mengetahui dirinya menggunakan dalam kegiatan negatif, maka dia akanlah turun tangan untuk menghabisi nyawanya. Dan akhirnya mereka berkenalan satu sama lain. Ya, memang dari awal pertemuan mereka berdua ini memanglah belum berkenalan, guys. Dan kita bersambung untuklah episode 9 kali ini ya. Untuk episode kali ini benar-benar begitu puas. 3 orang langsunglah meninggoy. Tetapi ya tidak untuk Lin Wei, seharusnya ya diberikan kesempatan untuklah hidup dan memperbaiki hidupnya. Maka ya itu akan menjadi jalan cerita yang baik. Kapan lagi ya kita melihat orang yang telah melakukan kesalahan besar, apalagi ditipu oleh orang jahat, mendapati kesempatan untuk kedua kalinya memperbaiki kehidupannya. Ya pasti kalian inginlah melihat prosesnya, bukan? Tetapi ya apa daya guys, Mimin hanyalah penikmat, begitu juga dengan kalian. Jadi ya nikmati saja cerita yang disuguhkan oleh para developer. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你这种魔法一看就是翻版。你呀，只配做个万年螺。找死！